Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih balik lagi bersama Riam Biru di sini. Ada Bro Ayung juga. Ya. Masih seperti sebelum-sebelumnya, nggak ada yang berubah sama sekali. Paling nanti yang berubah ceritanya aja ya Bro Ayung. Dan ya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau datang, udah mau nonton. Betul. Seperti biasa lagi-lagi Bro Ayung itu mau ngebawain satu cerita, satu kisahnya gitu di sini. Cuman nggak tahu nih ceritanya apa. Monggo Bro Ayung, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Bi. Aku tak nyapa kawan-kawan dulu tentu ya Bi ya. Pastinya. Kayak nasi nyangkut Bi. Habis makan enak kayaknya. Habis makan enak kayaknya. Nasi selamutan semalam. Iya ketua. Tahu banget beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada Mas Biru di sana mendampingi saya. Iya betul. Beliau berkesempatan kalau nggak didampingin Bro Ayung suka kayak gitu, modal-modal gitu ya, modal-modal gitu. Iya, ada aku di sini yang katanya namanya Bro Ayung. Iya betul. Iya, entah itu nama samaran atau nggak tahu ya. Bi. Samaran kayaknya. Jangan dibocorin. Oh enggak kan kayaknya Bro Ayung. Kayaknya baiklah. Yang mau rindu-rinduan, monggo ini ada Mas Biru, katanya menunggu kehadirannya Mas Perasaan Biru. Biasa aja. Kan beberapa kemarin, beberapa ini kan udah muncul lagi, balik banyak lagi. Yang ngancam kalau Mas Biru saya nggak mau nonton lagi kayak gitu. Jangan gitu dong, teman-teman semuanya. Enggak, jangan gitu. Okay. Kita semuanya sama di sini. Kita semuanya sama, cuman beliau ya kibuyut melengkapannya kebetulan ya itu tadi. Ya kebetulan itu doang karena lagi ada kesibukan jadi nggak bisa datang. Baik, gitu. Ini kita obrolan tapi tetap buat nambahin durasi ya. Betul. Udah disetting dari sebelumnya gitu. Sebelumnya udah disetting kayaknya. Oke, Bi, aku mau cerita boleh ya, Bi ya? Boleh. Nah, kalau nggak boleh gimana ceritanya Bro Ayu? Iya ya, Bi ya. Ada sebuah kisah tentu, Bi, dan kisah ini adalah lanjutan atau merupakan sebuah jawaban dari sebuah kisah yang dibawain berapa episode lalu. Ingat judulnya nggak? Nah, ingat banget Bi, karena udah tak lihat kemarin kan belum. Itu ceritanya mau Bro Labib sama siapa nih? Sama dirimu. Makanya kan, aku duluan. Oh ya, yang sama Mas Biru ya, yang judulnya Man Slamet. Mas Slamet ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Tokohnya Man Slamet begitu. Judulnya Man Slamet itu nggak ada. Judulnya lupa. Judulnya Tuyul, bukan Tuyul. Oh, yang hilang-hilang itu. Bukan Tuyul, iya. Sekarang udah ada jawabannya, udah clear semuanya. Saya kan yang sebelumnya kalau nggak salah sempat gue tanyain ya, itu kemarin gimana update-nya gitu. Masih gantung, masih ngambang. Kan gak enak kalau digantungin. Makanya kan ini adalah jawaban dari kisah sebelumnya. Alhamdulillah udah ada titik terang dalam kegelapan. Titik terang dalam kegelapan. Lampu LED gitu ya. Oke. Jadi begini kisahnya, kalau kemarin dari Pak Ujang, Mang Ujang mantunya Waslamet. Sekarang Waslamet sendiri. Yang apa? Yang mengisahkan bagaimana keseruannya. Kita akhirnya ikuti. tertarik juga tertarik gitu juga. ya. Terjun juga. Dibawain nanti acara katanya dibawain di acara. Gitu, kalah. Iya. Neneh gitu. Mancing TV yung, mancing TV apa deh? Dia nggak ngerti YouTube. Yang kotak ada gambar itu TV. Apapun itu TV. Ini HP orang bisa TV. Enggak, TV itu. TV. Makanya, lah gimana Mas Slamet terusannya? Asam Kak. Ngomongnya bahasa Indonesia bisa Mas? Ya bisa, tapi nadanya dialeknya Tegal. Ya bisa gitu. Primer sih. Saya dilawannya udah ke Jakarta ya paham. Ada dilawannya. Iya, dilawannya gitu. Paham nemen lah. Paham gitu nemen. Jadi kan begini Mas Ayung ya. Waktu itu siapa yang nggak jengkel? Meriang-meriang, ya kan? Oh ya, reviewnya nggak usah ya. Nggak usah. Meriang-meriang aku itu udah kerja. Itu yang sarungnya melorot itu iya, bukan? Iya, dibela-belain meriang-meriang kerja oli 190. Ditaruh diikat nyampe karetnya lebih banyak dari yang diikat. Mumi di mumi. Masih hilang ya kan. Tapi mau gimana lagi? Saya dipaido, diomongin sama istri. Malah bukannya nenangin, malah ngomelin ya kan. Saya cerita sama situ di sawah sampai ketahuan burungnya kemana-mana. Ya wis nggak usah tak pikirin, kehidupan mesti harus berjalan. Ya kan, kebutuhan nggak pernah bisa menunggu, tetap aja dia harus dipenuhi. Aku harus kembali bersama paculku. Hari ini suara lu ada pelan, kenapa Bro Ayu? Mungkin habis ngaji semalam ya? Bukan, Bi, habis makan enak tadi. Oh, habis makan enak, jadi agak-agak seret gitu ya. Baiklah, nggak penting panjangin durasi lagi. Gimana Bro Ayu? Allah Akbar ya Karim. Jadi gini Bi, Man Slamet akhirnya melupakan semuanya. Live
must be, nah mengharap life must be go on gitu. must be ya. go on, ya aku lupa itu bahasa Inggris angel. Nah itu dia ngomong aku harus kerja, makanya ada tawaran lagi maculnya di daerah Sidapurna. Nah dia itu Tumben lo nyebutin nama daerah. bodo amat Bi. Hari ini aku mau sana nih Bi. Nah ini dia itu naleni pacul itu, ngikat pacul. Sidapurna itu jadi mantan gitu. Sidapurna jadi mantan purnawirawan ya. Purna iya ya. Bisa jadi dari kata sempurna. Ya, whatever wis. Man Slamet itu mengikat pacul di bagian belakang. Dia pakai sepeda peonik, sepeda tanggung perempuan, sepeda panci gitu ya, Bi. Terus Pak, udutnya wis digawa, udutnya udah dibawa. Itu nggak disautin, asem. Udut apa? Kemarin aja mah itu gitu. Akhirnya udah dibawa, udutnya masih pakai lintingan. Karena kemarin duitnya kan hilang. Aturan kan pakai rokok apa tuton ke rokok apa gitu ya. Kita sebutin nama pabrik lah gitu. Rokok pabrikan. pabrikan. Ini pakai yang lintingan. Handmade itu namanya. Iya, lumayan Mas Ayung. 10.000 10.000 dapat 20. Nah itu dibawa terus air putih, siapa tahu nanti yang punya sawah itu datangnya ngirimnya agak telat, aku udah prepare. Terus maningnya katanya pakai bahasa Indonesia Mas Slamet, maningnya lagi pula. Lagi pula itu saya berangkatnya pagi-pagi banget, terus pakai repot-repot udah keluar, biasanya itu agak siangan. Itu repot-repot udah keluar, terus kan saya nyebrang jembatan, pelowotan namanya Bi, yang dari bambu itu, rotak. Orang-orang pada ngomong, "Mat, esok teman." Ya, luru rezeki esok aja kalah karo ayam. Jangan kalah sama ayam katanya begitu. Padahal masih ingat. Bro Ayung, sorry, gue putus dulu ya sebelum gue lupa gitu. Gue beberapa hari ini kepikiran, kenapa lu nggak bikin channel sendiri aja Bro Ayung? Jadi sendiri. Satu, jangan konsep ngobrol kayak lapak horor kayak gitu. Kayak gitu. Tanpa kamu aku nggak bisa Bi. Ini nih gue tiba-tiba kepikiran itu gitu ya. Kayak gitu. Aku enggak. Lu kasih foto gue aja di depannya gitu kan. Oh, maksudnya ada boneka Riam biru. Jangan, ininya jangan kelihatan. Tapi tetap sendiri, cuman nanti gue kasih foto gue di situ tempel. Foto di sini. Kan statis, tapi mulutnya gini ya. Ketiup angin gitu kan. Iya, tetap lo kamu itu tetap nganuin aku ya, press. Nah itu Bi. Boleh dicoba nanti. Enggak, aku malu Bi. Nah itu lanjut ya ke cerita ya Bi. Man Slamet akhirnya kan dia pergi ke arah Ngalor, melewati gang kecil. Tetap aja gue putus. Barangkali nanti ada pendapat dari kawan-kawan gimana, kita dengar masukannya. Jangan Bro Ayung nanti solo karir kayak lapak horor. Aku belum sanggup untuk. Tapi ngobrol tetap, jangan kabur gitu. Aduh. Pundaknya terlalu berat Bi. Gimana Mas Slamet gimana? Man Slamet akhirnya itu jalan Ngalor. Naik sepeda apa jalannya? Naik sepeda Bi, karena pakai sepeda. Tadi naik sepeda yang ditawarin rokok. Ngalor, naik ke arah Ngalor itu ke desa Butterfly, ke desa Kupu. Kemudian melewati satu kelokan, ingat rokok lintinganku tinggal berapa batang. Aku harus beli dulu. Mampirlah ke sebuah warung dan warung kelontong biasa ya. Di situ ada juga yang jualan sarapan. Ibu-ibu banyak di situ Bi. Ibu-ibu ketemu kemarin adalah salah satu yang ikut nandur bawang yang tahu burungnya Man Slamet. Mat, manuk Mat, ada yang ngomong kayak itu. Berisik lah kayak seperti itu. Takuin kayak gitu. Iya, akhirnya ngomong pas lagi belanja mau beli rokok tuton yang itu. Yang kretek ya. Iya tuh. Man, itu yang punya ini kan namanya Herudin yang punya toko. Man, sampean bener Man kemarin kehilangan duit. Asuka gitu ngomongnya langsung asuka kayak gitu. Bahasa Jepang ya. Iya, asuka. Sing nyolong siapa Man? Asuka seperti itu. Karena ibu-ibu ada yang tua. Lah, Din, sing nyolong asu katanya begitu. Oh, yang ngambil asu. Tambah kesel. Padahal emang dia nggak ngeledek orang tua Bi. Lah, saprene sing nyolong selama ini yang nyolongin duit orang ternyata asu. Mana Bi, bukan asu Bi, yang nyolong ya tuyul katanya seperti itu. Dan Miki tadi Slamet ngomongnya asu. Wah, Slamet makin gondokan. Tadi nggak usah mampir kalau gini caranya, udah diomong burungnya, terus di suka gitu kan. Iya, yang udah dia nggak mau inget-inget lagi ditanyain. Ternyata Herudin nambahin. Man Slamet kemarin di sini kejadiannya di warung ini pun ada kayak gitu kehilangan duit. Iya, itu warung yang jual rokok tadi ya. Iya, jadi kemarin ya agak siangan Haji Dahlan itu kan tebas pari, tebas padi lah, tukang tebas padi. Dia katanya habis tebas padi ada kembalian 100.000. Ini kayak patah sweet gitu ya? Hampir kayak patah sweet. Halo patah sweet. Nanti suruh nonton Bro, biar disapa itu.
senengan dia. Takutnya nanti nggak ke sawah kalau terlalu bangga gitu loh. Bolak-balik aja di Iya, bolak-balik nontonin HP. Nah ini kembali ke cerita Kaji Dahlan itu karena mau beli rokok kan ngambil di tas pinggang lah, lebih tepatnya tas apalah, dia udah punya tas khusus mungkin, terus mau ngambil begini duit itu nggak ada gerayangan Bi. Jadi Din rokoknya Din, Din duit aku maringin di itu Bi, siang-siang hari loh, siang-siang hari jam 2-an lah, jam 2-an si duit itu dicariin begini nggak ketemu. Wah dicolong pasti tuyul seperti itu Herudinnya ngomongnya gitu. Oh enggak gimana Din gorowan bercandaan, ini ternyata ada, itu ditaruh di atas toples. Ini kan dagangan ada toples ada blik macam-macam lah, jajan-jajanan bocah begitu. Itu lagi dilayanin sama Herudin, si duit itu ngambang sendiri gini Bi, jalan layang. Sorry gimana dia naruh duit di atas toples, iya mau buat bayar gitu. Herudin nggak langsung ngambil duitnya, dia ngambil rokoknya dulu. Jadi dua-duanya itu melongo ngelihat duit itu jalan sendiri ke atas begitu. Siang hari Bi, bisa nyampe segitunya. Lu jarak kata Slamet seperti itu loken seperti itu Bi. Kalau saya nggak ngelihat sendiri Mas Slamet, aku nggak percaya itu ngelihat sendiri siang-siang. Itu akhirnya yang lain beli-beli sarapan itu ibu-ibu pada ini ikut dengerin semua Bi, mana mungkin sampai segitunya. Akhirnya dari tadi penjelasannya Herudin, Slamet nggak mau percaya. Herudin itu bukan tipe kalau orang bohong lah, dan memang ini ibu-ibu pantesan kajinya ini geger, pantesan kajinya kemarin geger. Itu berarti kan fakta itu benar-benar kejadian kayak gitu. Akhirnya sisi nyolong apa ya? Yang nyolong apa? Kalau misalnya tuyul, cara kerjanya nggak kayak gitu. Babi ngepet pun kalau konon katanya ya malam hari cenderung kan, terus cuman gesek-gesekin tubuhnya. Pengalaman itu ya. Pernah jadi 2 tahun. Pernah jadi 2 tahun lumayan. Karir aku selama itu. Terus ya enggak, ini bercanda. Serius tapi nggak diterima Bi. Nah itu serius tapi dibecandain gitu. Dibercandain. Itu mah asli Bi. Iya asli. Nah itu tuyul pun nggak kayak gitu, walaupun ada kelas-kelasnya, tetap dia harus masuk ke rumah dan ngambilnya versi comot begitu loh. Kalau ini benar-benar melayang, akhirnya mereka berapa orang yang ada di situ, Mang Slamet, Herudin, bahkan istrinya Herudin itu kan yang dagang ini sarapan, dia sambil ngelayanin kupat, laloken dah, masa kalau kayak gini caranya, ini bukan tuyul, pasti bukan tuyul, ini juga bukan ngepet. Iya lagi pula kalau itu kan ngambilnya banyak kan malam kalau ngepet ya, tuyul juga cenderung malam. Nah ini yang ngambil apa? Mereka pada pusing Bi, apalagi duit di depan mata. Pusing beneran pusing. Aku pusing gitu atau? Iya mereka istilah doang. Gitu. Istilah doang. Mereka pusing berjamaah. Yang enggak itu ini tadi yang ngomong, yang ngambil asu. Dia innocent, dia nggak ngerti apa-apa. Yang jelas mau beli sarapan, Slamet ngomong kayak gitu. Oh yang nyolong asu. Itu nyebelin loh yang kayak gitu. Nyebelin. Masih mendingan orang ledek. Kalau orang asing ngomong kayak gitu nyebelin. Akhirnya mereka itu jadi kayak rundingan. Ya ini kayak gini gawat caranya, siang hari di depan mata, depan toples bisa ngambang sendiri begitu. Akhirnya ditambahin lagi sama Herudin. Lah siang harinya itu di Celulung kejadian. Cilulung yang dulu pertama di Lasluhur itu ya. Iya, desa Dukuturi itu. Itu apa koleganya Pak Taswid, lagi-lagi Pak Taswid keluar ya di Pak Taswid mana? Cilunglung pokoknya. Iya, Taswid Cilunglung atau Dukuturi di sana ya. Teman-teman yang paham dia, pokoknya timpukin aja enggak sih. Dia udah terkenal di Ngopor, tanda tangan boleh. Akhirnya itu dia mau bayarin padi, Bi. Ada satu ya sama-sama tukang tebas padi. Terus dia kan versinya combat ya. Itu mau bayarin berapa ya, mau setengah bahu atau setengah hektar, itu nominalnya sekitar berapa juta. Ini ada lebihan, jadi dibagi-bagi loh antara ini yang mediatornya gitu loh. Dijentrek-jentrek di depan nih, berarti iya bener-bener depan mata di depan mata. Mereka duduk sila, ada perempuannya juga, terus pakai ini ya beraras dami begitu ya, jerami. Itu benar-benar dijentrek-jentrek begini, Bi. Ini yang punya kamu, ini bayarin yang punya petani, ini yang buat upah kamu 500.000. Hilang 500.000, Bi. Baru ditaruh, benar-benar baru ditaruh. Ditaruh, orangnya juga ngelihat ini udah jatahku udah, tapi duitnya kan kalau orang tani nggak pakai di amplop-amplop, iya, langsung jeber aja. Kayak gitu. Jadi sembari ngobrol, nah dia kan perempuan ya yang mau ngambil duit itu, gerayang begitu, duitnya ndi? Kata duitnya mana? Itu geger di situ, hilang di depan mata kalau nggak bunder begitu. Ya, hebat. Berarti udah kelasnya udah
Ya kan Bi, seperti itu. Kelas 6. Udah hampir lulus berarti. Kelas 6 ya, kelas 6 menjelang ujian ya Bi. Heeh. Ini akhirnya jadi momok banget. Ternyata dari cerita-cerita tadi Mas Slamet semakin, aduh kalau gini caranya, kalau aku nggak nguli, kayak dia kepedean loh bakalan diambil lagi. Padahal yang mungkin kalau Mas Slamet udah pernah yang lain giliran gitu, mungkin ada perasaan atau apa yang ngambil ya. Tapi Mas Slamet kan jadi, kalau aku nguli duitnya dapat, nanti di rumah caranya gimana, nanti dicolong lagi kayak kemarin. Alah ini aja masih meriang sebenarnya, tapi tak paksa-paksa. Kue bener Din, itu bener kejadian. Ya Allah, mau nggak bener gimana, di depan mata atusan ribu, katanya seratusan ribu tadinya nekuk, jadi kayak gelombang begitu loh Bi, layang-layang di depan mata. Nah itu cuman berapa ini Bi, jadi misalnya tingginya segini ya, cuman setengah meter, layang-layang udah sampai sini, cap kayak gitu Bi. Jadi nggak di bawah terbang, cap kayak gitu. Bener-bener antara takut, kaget, dicawel tuh nggak bisa katanya dari kaji darah itu cawel nggak bisa. Kalau saya dari dalam itu harus nabrak-nabrak toples segala macam. Itu akhirnya gimana? Saya saking melasnya, terus kaji ini tahu duit kaji ini itu punya duit banyak. Akhirnya cuma dikasih rokoknya, belum bayar sampai sekarang. Tapi aku sampai ngomong, Ji nggak usah bayar Ji, nggak apa-apa. Ini kerugian bersama, orang sampai udah naruh duit di situ. Kan gampang wis, masalah rokok tak gampang, masalah rokok gampang. Itu kajine. Nah, itu yang dicelulung di depan orang, bener-bener ya kalau orang sepi di depan pada sila semua hilang, bener-bener hilang. Tapi itu enggak versi layang-layang lagi. Tapi celep gitu hilang. Kalau digelayang gini adanya ini jerami gitu loh, jerami. Kalau yang 4 juta ada, terus jatahnya kayak supir-supir itu, tukang ojeknya ada. Cuman yang jatah yang 500 ribu yang 500 ribu hilang. Akhirnya kan ini menjadi apa ya, semakin rame. Ternyata bukan cuma di Tumaritis. Tumaritis hanya sebagian kecil. Yang paling santer itu antara Duku Turi, Lawatan, Butterfly. Itu gede-gede semua Bi. Jarang yang mungkin bisa dikatakan kemarin ya, ponakannya Man Slamet itu paling sedikit 42.000, paling sedikit. Nah terus tadi ada yang 100.000, itu hampir kayak Mas Slamet, itu nggak terlalu banyak. Tapi ini yang jumlahnya ada yang 8 juta, 1,5, wah ngeri ya, 500, ini benar-benar jadi momok. Akhirnya kita kan, pada ada pertanyaannya, anak-anak Nilo gimana gitu. Kita cuma stay menunggu dulu karena banyak orang yang bermain loh. Ini siapa sebenarnya yang bermain kayak gitu. Terus sementara waktu di Tumaritis Pojok terutama itu nggak ada kejadian. Di Tumaritis Pojok itu sebelah mana ya? Ya di rumahnya Pak Ujang, bloknya aku nggak ada kejadian lagi. Ternyata itu geser ke belakang, itu makin santer. Ke belakang daerah ke belakang daerah, iya. Dekat-dekat Brotomis itu? Enggak, di Butterfly, belakang rumah sampai terus sampai rumahnya Pak Taswid sana. Daerah operasinya ngacak dan nggak ada yang, bahkan laporan itu yang malam itu jarang, siang hari Bi. Malah kejadiannya siang hari. Ya syukur-syukur nggak nyampe sini. Kalau nyampe sini situ aduh. Jangan. Tapi kalau situ kan pagernya waduh, jangan, nggak bisa ditembus. Asik. Amin ya Allah. Nah itu Bi. Akhirnya singkat cerita ya Bi, ini menjadi perhatian. Kita belum ngobrolin ya karena ada banyak yang bermain, bahkan ada pemain cabutan lah bisa dibilang begitu. Manggil dari luar. Dari luar untuk mendeteksi itu. Ternyata ini kelasnya lumayan tinggi, kelas tinggi gitu loh. Deteksi susah. Nah pas beberapa malam yang lalu, jadi ada ini agenda ibu-ibu, band kepret. Mereka kan biasa. Kalau aku jadi pertanyaan begini, ibu-ibu kenapa kalau band tapok mainnya malam-malam loh? Maksudnya di atas jam 9 loh, Bi. Berisik. Main gitu loh. Iya, sorry buat ibu-ibu. Kenapa nggak sore hari? Iya. Apa karena mereka malu? Nunggu anaknya tidur mungkin. Nunggu anaknya pada tidur. Melayani suami dulu. Iya juga sih. Itu karena bisa ibu tugasnya banyak. Biasanya jam 11 baru selesai, kadang setengah 12. Tapi dandan yang mau ngeliatin ke temennya sendiri. Iya, temennya sendiri. Iya, itu kan biasa itu jilbab putih. Kalau enggak yang enggak situasional itu tahun 2000 terus loh. Tahun 2 tahun deng. Irak-Iran bertempur gitu ya. Iya, kan udah lama banget, tapi mereka merasa eksis dan diamini oleh teman-temannya, nggak apa-apa wis buat rame-rame desa. Nah itu mereka ada satu Kamiroh, terus siapa namanya satunya lagi, ya Imah lah taruhlah seperti itu deket-deketnya Brotoying rumahnya. Nah mereka mau berangkat acara band tapok.
Karena aku ngomongnya acara bentabok karena nggak ada awalan tahlil-tahlilan, tapi emang ke situ itu emang langsung kepret-kepretan gitu ya. Langsung kepret-kepretan. Jadi mereka itu ini datangnya agak terlambat, yang lain udah ngumpul ke sana dan mereka itu kan kalau dekatnya Broto ada kuburan yang gede itu, terus ada dapuran-dapuran bambu yang gembel, jadi tepung begini ya. Nah itu ngelewatin daerah itu di aspalan sebenarnya. Ini itu Imah ngomong, "Hah? Itu siapa loh? Itu si apa?" Katanya deket-deketnya rumahnya Broto yang situ, tapi masih udah masuk daerah Butterfly Kupuk sana. Daripada nanti kepotong. Baik. Sekarang aja. Ya. Imah sama Kamiroh tadi ya. Itu apaan gitu? Itu apaan di gelap-gelap itu? Mah aja medeni sih mah. Roh sing medeni siapa yang menakut-nakuti siapa? Kamu bisa lihat apa enggak? Aku ngelihat, tapi paling plastik ya, Roh. Plastik apanya? Orang aku juga ngelihat. Jadi dia juga ngelihat. Jadi sosoknya cuman putih di kegelapan kontras begitu loh. Atasnya nggak kelihatan, cuman kayak plastik yang digantung begitu. Waring atau plastik kira-kira? Plastik, kayak plastik kresek putih, panjang ya setinggi orang begitu loh. Kayak pocong gitu dong. Iya kayak pocong, hampir kayak pocong. Ih, kamu jangan ngomong itu pocongan. Ih, orang nggak ada ikat-ikatan, nggak ada, cuman kayak ngelebrek. Kok lama-lama kayak baju ya? Jangan-jangan kunti, jangan ngomong kayak gitu. Mereka itu bisa jadi ngusilin gitu. Ibu kadang-kadang ke bawah situasi, bukannya jalan aja gitu loh. Iya, tapi malah kepo ngerumpi di situ ya. Ngepoin sambil ngeliatin. Kalau belum jelas ya kepo siapa sebenarnya gitu loh. Makhluknya juga sebenarnya mungkin nggak pengen nampakin. Akhirnya kalau diomongin kan konon kalau diomongin mereka mendekat. Itu makin jelas. Iya Roh, bukan pocong, katanya bukan pocong, ini si Ima udah mulai dengkulnya udah tak. Roh menemoh. Masih minta dipedang loh, minta pedang begini supaya dia nggak jatuh. Saking takutnya ngelihat itu nggak bisa teriak sama sekali. Aku pun teriak, jadi kan tak datengin. Ini buktinya siapa yang pernah ngelihat gitu ya. Itu katanya aku ngelihat kayak gitu. Wah, Kamirohnya tapi kayak nggak takut. Sebenarnya dia cuma dengengen jadi cuma ngeliatin bengong begini kan. Tercengang. Itu makin deket ternyata itu sosok Kunti. Dia itu sosok Kunti, cuman kalau terbang kan biasanya miring begitu ya. Dia pindahnya tegak begini, seret sampai nyeberang talut, terus nanti ke arah kebun gelap lagi, ke arah kuburan, tapi lebih ke mepet-mepet ke tembok-temboknya penduduk. Kayak gitu. Nah, mereka lah sampean bukannya langsung bentabok aja ke sana berangkat, penasaran, takut tapi penasaran kayak gitu pas udah kita kok nggak muncul lagi ya Roh, ya wis mangkat kita berangkat sana kan ada ustadz perempuan juga, kita ceritain ini semua pokoknya. Itu kan ada letter S sebelumnya Broto ada warung di sana, ada tiang listrik kecil lah, di situ lagi berdiri adanya di situ, tahu-tahu ada di situ lah. Berarti sekitar berapa meter dari mereka jalan, itu lagi-lagi mereka nggak bisa lari sama sekali, cuman ngeliatin kayak si sosok itu menunjukkan ini gue loh kayak gitu loh. Jadi berdiri, tapi ana bedanya Mas, kata ada bedanya. Saya lagi kecil pernah ikut si Kamiroh ngomong, pernah ikut sama mbah saya. Itu acara malam-malam lah mau ke tempat saudara, ngelihat kayak gitu jelas banget. Tapi biasanya tubuhnya gak bungkuk, yang ini perempuannya tubuhnya agak mungkuk, rambutnya itu nggak sampoan lah bahasanya. Keberatan rambut. Keberatan rambut, iya nunduk begini terus, ya perempuan. Ada neneknya. Kalau itu tegap banget katanya tegap banget degek begini loh, dan di sini lempes. Jadi rambutnya ke sini ribuk tapi lempes, badannya benar-benar kayak orang-orang yang ini. Kuntilanak lanang gitu. Sispek, iya seperti kuntilanak lanang, ya mau seperti itu. Dan ini sosoknya jauh lebih menakutkan benar-benar karena mukanya langsung kayak expose katanya. Jadi mukanya hancur Mbak, bukan hancur, pucet tapi benar-benar serem banget katanya. Terus kalian apa? Saya akhirnya Kamiroh tak tarik, dia itu lagi-lagi itu kan badannya agak gede, berat banget, jadi serimpung-serimpungan lari gitu, lari sambil bawain bentabok itu kan di bawah rumah ada yang buat latihan, jadi Kunti sambil pok kayak gitu dibawa lari sampai ke tempat itu, kumpul-kumpul itu kan lumayan sampai ke hampir ke daerah masjid sih. Aku langsung ngomong cerita sama orang-orang, katanya kita itu Miki diwedeni tadi itu
ditakut-takutin sosok kuntilanak, tapi aneh kuntilanaknya kayak lanang, digrek kayak gitu loh. Orang-orang kan kurang familiar, mana ada sih kuntilanak lanang kayak gitu. Nah akhirnya oh ini kayak udah masuk ke daerah tongkrongan kita ya, bocah-bocah nilai luhur udah masuk ke tongkrongan kita. Akhirnya semalam ini keras banget. Semalam itu ngumpul sama teman-teman, ini udah nggak beres, lagi pula kasusnya banyak yang dirugikan gitu loh, Bi. Dan jumlahnya itu ngacak, nggak peduli itu orang kaya, orang miskin, duit hajar semuanya. Yang sama Mas Tommy waktu itu coba ditelisik, apakah ada hubungannya sosok itu, kemunculan yang mereka lihat kami roh. Ini kan asing banget, udah nggak pernah ada kayak gitu di tempatku gitu ya, kecuali yang merah, Bi. Itu endemik di situ. Kok ada sosok seperti itu kayak laki-laki, kuntilanak tapi laki-laki. Akhirnya ditelusur, bener itu memang kuntilanang, Bi. Nanti judulnya kuntilanang, wis. Kuntilanak tapi lanang itu ada. Akhirnya, oh tempatnya di mana? Ayo kita ke sana. Akhirnya hunting lokasi, Bi. Jadi dia itu soliter, nggak kayak kuntilanak wadon. Kuntilanak perempuan itu lebih ke kesana-sana gitu loh, ngacak kemana aja sering nampakin, terus terutama ada orang yang hamil atau apa, dia itu menyendiri terus lebih ke gua, walaupun guanya dibentuk sama alam. Jadi kayak tangkepan pohon-pohon bambu yang kayak bentuk gua itu di situ. Nah, kenapa duit-duit itu hilang dan sulit dilacak? Pelakunya adalah sebenarnya pesugihan menggunakan versi itu, kuntilanang, pesugihan kuntilanang. Akhirnya ya daripada kayak gini terus nanti tambah banyak korban, itu haknya mereka yang jelas yang melakukan itu. Tarik aja ke situ, Bi. Akhirnya ditarik ke situ, benar-benar ada. Dan ya singkat cerita aja ya, teknik lain-lainnya nggak usah diomongin, dijanji kamu silakan, bosmu orang mana, tapi aku nggak mau nyebutin daerahnya. Yang jelas tahu lah orang mana. Nanti belakang aja. Okay. Belakang gue nanya gitu maksudnya. Orang mana, tapi ini adalah pesugihan versinya kuntilanang. Jadi kunti yang laki-laki. Laki-laki, ya. Tanyain syaratnya apa aja, itu harus pakai ayam cemani jago, Bi. Itu aja 60 jutaan harganya per tahun, kalau enggak orangnya sendiri atau saudaranya. Ada tuh di belakang. Apa? Ayam cemani jago. Wow, fantastis itu, Bi. Fantastis. Ya, jual aja, Bi. Jangan nanti nunggu 400 juta. Nah itu pakainya itu. Ini pendapat ya, tapi yang nampak dari kami itu akhirnya kamu yang nyuruh siapa? Kamu gandengnya apa siapa? Tinggal sih tahu ini yang nganterin mbahnya siapa, terus prosesinya kayak gimana. Itu dia memang saya ngacak. Ngambilnya di mana, Bro? Dia tuh ngambil uangnya itu, ngambilin uang-uangnya orang. Bukan. Oh, ngambil pesugihannya. Pesugihan. Nggak usah nyebutin daerah. Nggak usah Utara, selatan, timur, barat. Masih dekat-dekat. Oh, masih dekat. Dan itu memang bisa difungsikan yang seperti itu, tapi sangat jarang karena risikonya terlalu gede, Bi. Lo waktu nganggur kapan? Kita ngambilnya. Enggak bercanda. Iya. Jangan diomongin. Ya diomongin. Sampingan kan? Sampingan lumayan. Oke. Itu akhirnya kebuka semua, cuman di ngomong begini. Kamu silakan, itu haknya. Kamu kan sama manusia yang memang melakukan kalah pusing gitu ya. Keadaan lagi seperti ini terus cari uang dengan rezeki seperti itu. Tapi mau kayak gitu, mau diterusin atau enggak, kamu udah ada perjanjian, yang penting daerah ini bersih. Ya. Tumaritis, butterfly clear. Jangan sampai kamu ada di daerah situ. Jangan sampai ngambil dari itu lagi. Dia akhirnya setuju. Ngomong sama bosmu. Suruh tanda tangan. Mungkin sore ini kontraknya makanya itu ada saksinya gitu, tanda tangan gitu. Ketokin gitu. Serem tapi jadi bercanda ya. Kayak terus gimana, Bro? Enggak, ini serem banget, serius. Asli. Dan ini memang ngambilnya kayak gitu. Jadi dia itu sosoknya yang kelihatan wallahu alam yang tahu. Itu bener-bener kayak kunti persis, Bi. Lebih tinggi, tapi badannya itu tegap. Gini bener-bener kayak atlet, bener, Bi. Kayak atlet, dia pakai dress tapi nggak ada neneknya, Bi. Iya, cuma keker pundaknya gitu. Keker pundaknya kelihatan duk kayak gitu. Dan lebih power. Jadi
hawanya itu jauh sama yang kunti-kunti yang ini, yang beda yang perempuan. kunti alam gitu ya. Kunti alam yang biasa yakin, Beda. yang biasa ketemu orang lagi mancing, lagi apa, itu kan lebih kadang nunduk begini kan, Iya, seringnya itu kan. agak-agak kentir juga kan. Iya. Nangis, tau ketawa, Nah, nangis itu, lagi. Jiwanya labil. Labil, Iya. sensitif. Kalau itu dia benar-benar tegap, terus karismatik seperti itu. Tahu tujuan hidupnya itu buat Tahu apa visi gitu ya. kedepannya mau Nah, apa itu. itu ya, ini memperkuat karakter Iya, begitu memperkuat ya. karakter. Kurang lebih Jadi seperti dia, itu. jadi kalau narik dia cuman gini doang, Wi. Tangannya cuman gini, set kayak gitu. Di sini kan ada dressnya kan Iya, panjang. Ini uang set kayak gitu kan, langsung ketarik cup ke dalam sini. Ya Akhirnya nggak ada suaranya cucu-cucu begitu itu juga kan kali, mendramatisir. ya. Nah itu akhirnya aku ngelucu lagi. Ada makhluk yang aku ngelucu begini. Berarti sampean di sini ada tas pinggangnya ya. tas pinggangnya. Itu ketawa semua. Iya bisa jadi ada tas pinggangnya, Bi. Jadi inget Dimas Kanjeng yang di sini. Oh iya, set kayak gitu. set. Nah itu yang kasus yang terbang itu duit ini cuma gini doang pakai jarinya, Bi. Jadi emang powernya jauh lebih besar daripada versi pesugihan yang tuyul, Biasa yang apa umum biasa. gitu ya. Tapi resikonya orang tersebut kalau misalnya per tahun enggak tadi pakai ayam cemani hitam, dia sendiri atau saudaranya yang lewat kayak gitu. Tumbalnya berarti ayam cemani. Ayam cemani itu kisaran tadi 60, sekarang 60 jutaan mungkin lebih, dan yang lain lagi tiap bulannya pun ada sesaji khusus. Ya, jangan sampai lah berpikir ke arah situ. Enggak lah, jangan. Iya, tapi itu benar-benar menjadi momok berapa bulan terakhir. Itu kita cerita bareng ini ada sebulan ya, Bi? Ada kayaknya. Ada ya sebulan. Akhirnya ada dapat jawabannya, Bi, semalam. Ternyata itu ya, gitu ya. Akhirnya karena di depan mata Nila Subur ngetek, itu aja kita ngetek gitu. Hari ini tak bawa. Oh, oke. Berarti nanti tayang kalau nggak hari ini besok ya. Iya. Kalau hari ini besok. Itu kuntilanang, bahwa ada kunti, ya makhluk ada kan berpasangan begitu ya, kuntilanang. Ternyata ada yang Iya, itu versinya kunti itu. versi pesugihan gitu. Tadi apa ya, Bi? Lebih punya tujuan hidup. Punya tujuan itu. Visioner. Iya, visioner. Dia tahu apa yang dia lakuin kayak gitu. Pokoknya Keren banget. powerful, confident Dia juga. nggak malu. Langsung Kayak gini. Ini lo gue loh. gue banget gitu. I know what Kita I'm cari doing. sisi gitu ya. positifnya dari itu ya. Yang jelas begini, jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal seperti itu tadi ya. Jangan sampai gitu. Kita ngewanti-wanti sih kawan-kawan semuanya. Soalnya banyak juga nih. Kayak gitu banyak juga dari kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya kalau tanya informasi masalah pesugihan segala macam, jujur aja kita itu banyak informasi seperti itu, tapi nggak bakalan kita share kayak gitu. Itu cuma buat kami, buat tujuan pengetahuan doang, bukan untuk dilakukan karena kami sendiri itu sangat menentang yang perbuatan kayak gitu. Itu tuh nggak fair dalam kehidupan, itu nggak fair. Nyolongin punya orang gitu, Betul, apalagi nggak fair sama sekali. susah kayak gitu itu nggak fair. Bukan kehidupan seperti itu yang kita damba gitu ya. Semuanya ya balik lagi lah normal aja. Kita dumbbell, kata-katamu kita dumbbell. Gitu. Oke, Bro Ayung, terima kasih Bro Ayung, ceritanya yang jelas masalahnya tadi udah paling nggak ada gambaran ya seperti itu. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mau minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya, mau dimaafkan. Satu lagi mungkin buat Bro Ayung tadi, obrolan kita barangkali mau membuat satu channel sendiri ya. Tidak. Nanti kita ngomongin di belakang. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya atas dukungan segala macam supportnya selama ini. Terima kasih banyak. Langsung aja sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.